diskusi kami, yaitu pentingnya kesehatan mental bagi remaja di mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Indriani Santoso, SPSI, MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Aldo Alfarisi dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 2433801. Saya Yumna Azura Syafika dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 243520119. Dan saya sendiri Nabila Salwarina Dimitri dengan NIM 243681138 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Markus Arifin dari Prodi Agroteknologi NIM 2435225. Dan saya Evita dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 243520006. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Yumna Azura Syafika. Pada rekan saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi di masyarakat. Kesehatan mental bukan sekedar ketiadaan gangguan jiwa, tetapi mencakup kapasitas individu untuk berkembang secara psikologis dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks remaja, kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting karena masa remaja adalah periode transisi yang kompleks dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Nah, pada tahap ini, remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Selanjutnya yaitu pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental remaja sangat penting karena berpengaruh pada perkembangan emosional, sosial, dan akademik mereka. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih percaya diri, mudah beradaptasi, dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih positif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila Salwadina. Pada rekan saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran edukasi. Selain itu, edukasi membantu remaja untuk yang pertama membangun kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga pola tidur, mengelola waktu belajar, mengekspresikan diri secara positif, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas online dan offline. Yang kedua, mengembangkan keterampilan coping atau coping skill seperti teknik relaksasi, journaling, atau berbicara dengan orang terpercaya saat menghadapi tekanan. Lalu yang ketiga, menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap teman sebaya yang mungkin sedang mengalami masalah mental. Baik, ada manfaat komunikasi terbuka. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri remaja, merasa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan remaja, tidak merasa terbebani karena mereka memiliki tempat untuk berbagi masalah. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Evita. Pada Evita, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan akademik, yaitu tuntutan untuk berprestasi dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama jika ekspektasi terlalu tinggi dan tidak realistis. Kemudian, faktor berikutnya yaitu dinamika keluarga, yaitu konflik rumah tangga, pola asuh yang keras, atau kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat membuat remaja merasa tertekan dan tidak aman. Kemudian, interaksi sosial, yaitu seperti perundungan, tekanan dari teman sebaya, atau isolasi dapat memicu gangguan emosional seperti kecemasan dan rendah diri. Kemudian, paparan media sosial. Media sosial dapat memicu perbandingan sosial, rasa tidak percaya diri, hingga kecemasan jika digunakan tanpa kontrol atau kesadaran. Kemudian, ada peran edukasi. Edukasi menjadi alat penting untuk membantu remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan mental.
Dengan memberikan pemahaman yang tepat sejak dini, edukasi berperan sebagai pintu awal kesadaran, membantu remaja memahami bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Melalui pendekatan yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan mereka, edukasi tentang kesehatan mental dapat disampaikan secara menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Remaja dapat belajar mengenali emosi mereka sendiri, seperti marah, sedih, cemas, atau takut, serta memahami bahwa perasaan tersebut adalah hal yang wajar dan perlu dihadapi, bukan dihindari. Baiklah, terima kasih kepada Ebrita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Markus Arifin. Pada rekan, saya persilakan. Membangun rasa percaya diri pada remaja. Membangun rasa percaya diri pada remaja sangat penting untuk perkembangan mental dan emosional mereka. Kepercayaan diri membantu mereka menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa takut. Orang tua dan pendidik dapat mendukung perkembangan ini dengan memberikan apresiasi terhadap usaha anak, bukan hanya hasilnya, akhirnya. Membangun lingkungan positif. Membangun lingkungan positif di rumah dan sekolah sangat penting untuk mendukung kesehatan mental anak dan remaja. Di rumah, orang tua dapat menciptakan suasana yang sangat dengan komunikasi terbuka. Oke, dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Markus Arifin. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan mental remaja adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan komunikasi yang terbuka, serta mengajarkan keterampilan mengelola emosi dan stres, remaja dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesejahteraan yang baik. Pola hidup sehat, aktivitas fisik, serta dukungan emosional yang kuat juga berperan penting dalam membentuk mental yang sehat. Baiklah, mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Lebih dan kurang kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.